informasi seperti itu bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Yang ada memang betul-betul adalah sholat aja, tapi tidak ada yang menjelaskan secara detail. Mengantisipasi hal seperti itu buat anak kita melawan pemikiran-pemikiran seperti itu kayak apa menurut pian-pian? Pertama ini kan mendidik kecerdasan bangsa ini penting. Karena kalau bangsa ini cerdas, maka pikiran-pikiran gitu nggak begitu berkembang. Tapi kalau bangsa ini kita biarkan taraf berpikirnya tidak kita tingkatkan, ya hal-hal begitu mudah diterima, mudah diadu domba. Yang kedua kesadaran politik gitu ya. Orang ngomong gitu itu maksudnya apa itu? Dia ingin mendekat ke blok siapa? Kan itu bisa dibaca kan ya. Jadi dua itu. Nah, bagaimana agar masyarakat itu cerdas? Orang itu dididik sesuai dengan tahapannya. Tahapan perkembangan anak. Apalagi pian-pian ini para guru kan tahu kan ya, masa perkembangan anak itu. Baik pakai teorinya Piaget atau Piaget tulisannya, yang ada tahap operasi konkret, ada tahap operasi formal dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan anak berpikir. Kalau di dalam Islam, kata Syekh Abu Zahroh, ada fase as-sobi, kemudian ada fase mumayyiz atau tamyiz, itu usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian ada fase murahiq, ya. Itu usia 10 sampai sebelum balik, 10 sampai 14 tahun. Nah, kalau kita lihat psikologinya kan Rasul sendiri kalau anak di bawah usia 10 tahun beliau kasih perintah cukup disuruh diajari ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Baru nanti pada fase berikutnya, fase murahiq itu sudah kuat logika dan nalarnya. Rasul nyuruh wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul anak engkau kalau enggak sholat saat usianya sudah 10 tahun. 10 tahun ke atas ini sudah bisa dia mencerna, berpikir. Nah, di usia itu harusnya anak itu sudah diajari menalar, menghafal dan sebagainya, itu usia-usia sebelum itu. Setelah itu boleh juga sih menghafal, tapi jangan ketinggalan fase untuk anak itu menalar, berpikir. Berpikir itu kan intinya mengaitkan satu data dengan data berikutnya. Mengaitkan satu informasi dengan satu informasi yang lain, bisa menarik kesimpulan. Nah, kemampuan ini kayaknya masih rendah ya. Kita ngajar anak-anak level SMP itu harusnya sudah level diajari berkembang nalarnya itu. Tapi kita kasih di papan tulis ya. Catat kerjakan di buku tugas. Ada jelas. Masih aja anak-anak bertanya, dikerjakan di mana, Pak? Ya, di kertas lembar kah, Pak? Ada tulisannya. Itu menunjukkan membaca dengan berpikir itu masih ada jeda itu. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu usia belasan tahun itu sudah cerdas tadi. 14 tahun itu oleh Imam Malik sudah disuruh silakan engkau berfatwa. Ya itu memang jarang sih ya orang kayak Imam Asy-Syafi'i, tetapi generasi-generasi dulu itu yang jelas mereka nggak ada yang separah yang diungkapkan oleh orang yang sampean ceritakan tadi. Nggak ada dalam Al-Quran ya kewajiban sholat 5 waktu. Karena memang nggak ada kalimat begitu. Betul, nggak ada kalimat begitu. Paling aqimis sholah begitu kan. Jadi seperti itu. Nah, makanya juga belajar Islam ini penting. Penting bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi juga sampai level memahaminya. Ini yang kadang jarang di masyarakat ya. Termasuk saya sendiri dulu, andai tidak
belajar terus ya mungkin berhenti sudah sampai pada bisa membaca Al-Quran sudah lancar, bisa baca maulid, diundang baca maulid kemana-mana, bisa mimpin tahlil, bisa ya hal-hal yang kayak biasa di masyarakat itu tanpa ngerti apa ini Al-Quran yang kita baca. Nah ini penting, memang tidak mesti harus semuanya enggak, tapi tadi hal-hal yang kayak sholat aja masa nggak ngerti lah itu. Yang kedua memang ada upaya-upaya begitu untuk mendelegitimasi hukum syariat dengan alasan nggak ada di dalam Al-Quran. Padahal yang maksud di dalam Al-Quran itu bisa sharih secara jelas, bisa lewat tadi ada berapa tahap tadi 1, 2, 3, 4, 5 mekanisme tadi. Tapi anehnya orang begitu kadang mudah sekali mengatakan, oh ini bertentangan dengan Pancasila. Padahal di Pancasila nggak ada kan berbunyi begitu. Khilafah bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ya ayat sila keberapa? Nggak ada kalimat di Pancasila bilang khilafah. Ketemu mereka. Artinya logikanya kan mikir, keinginannya begini, digaduk-gadukkan, cocok-cocokan ketemu. Tapi sholat 5 waktu nggak ketemu dia. Nah ini saya lihat memang problem tadi ya, problem sekulerisme tadi. Cerdas untuk urusan sekuler, untuk urusan agama nggak ngerti. Yang kita harus lakukan ya mau nggak mau belajar lah. Karena yang tadi saya katakan di akhir tadi. Ini kan bukan hanya terkait amal ya. Kalau amal saja kita mesti belajar apa yang mau kita lakukan. Nah kalau pemikiran, ide, pendapat dan sebagainya sama, kita kaji dulu seharusnya itu. Nggak bisa kita ngomong sembarangan, sama akan dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala. Sehingga mau nggak mau ya mestilah belajar, dan belajar itu mestilah harusnya komprehensif dan holistik, bahasa-bahasa orang sana. Komprehensif itu artinya ya semua hal yang terkait apa yang mau kita bahas, kumpulkan itu referensinya. Kemudian holistik itu keseluruhannya itu ya kita dikaitkan, menyatu. Kebanyakan itu kan nggak gitu ya, dipreteli. Nggak mau melihat secara utuh. Maunya itu diambil yang akan menjustifikasi ya kepentingan masing-masing. Nah itu harus kita jauhkan, insya Allah begitu.